Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, video konvoi motor beratribut khilafah di Cawang, Jakarta Timur viral di media sosial. Terkait hal ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan khilafah tak boleh di Indonesia. Rombongan pemotor yang konvoi dengan menggunakan atribut khilafah ditanggapi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menteri Agama menegaskan khilafah tak boleh di Indonesia karena tidak ada bentuk negara di luar NKRI. Intinya khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Rekaman video amatir aksi konvoi puluhan motor dengan membawa atribut dan poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin terpantau di Jalan Majen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Selain konvoi, peserta juga membagikan selebaran terkait khilafah. Konvoi ini mengatasnamakan kelompok Khilafatul Muslimin yang berpusat di Masjid Khalifan Islam, Teluk Betung, Bandar Lampung. Dia berhenti, meditasi, kita lagi duduk. Kita baca-baca aja. Dia nggak ngomong apa-apa. Itu iring-iringannya dari mana? Dari depan PGC. Dari depan PGC. Berapa motor kira-kira? Kurang tahu banyak. Banyak motornya. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, aksi konvoi sepeda motor beratribut khilafah melintas di Jalan Desa Keboledan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menurut warga, ada 15 sepeda motor berboncengan dengan membawa atribut dan tulisan Khilafatul Muslimin. Bendera bawa, ya bendera setahu saya paling yang tulisan Arab, hijau. Tulisan Arab itu ya? Ya, Khilafah itu Pak? ya sebangsa kayak gitulah. Ya sekitar antara 15-20 orangan lah antaranya. Menggunakan motor semua Pak? Motor semua. Mobil? Hingga kini belum diketahui tujuan konvoi, sementara tim Polres Brebes masih menangani kasus ini. Sementara itu, Saudara, Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh menegaskan, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan aturan yang mengikat. Pancasila perlu ditaati kaum muslimin sesuai dengan aturan syar'i. Pancasila itu sebagai titik temu yang disepakati sebagai dasar di dalam kenegaraan kita. Ini kan yang sudah disepakati oleh founding fathers kita, dan kita sebagai muslim terikat oleh kesepakatan. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu terikat oleh kesepakatan yang sudah dibangun, kecuali kesepakatan itu atau persyaratan itu atau perjanjian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Juga mengikat sebagai insan beragama. Jadi dia mengikatnya juga secara syar'i karena aturan syariah mewajibkan kita untuk menepati janji dan juga komitmen yang sudah dibangun secara bersama-sama. Dan untuk membahas soal kemunculan konvoi kebangkitan yang muncul di Jakarta dan sejumlah daerah lain, sudah bergabung bersama Kompas Malam Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Prof. Irfan Idris. Selamat malam, Pak Irfan Idris. Selamat malam, Mbak Cynthia. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Irfan, sejauh ini dari penelusuran BNPT, siapa kelompok yang menggelar konvoi yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah? Mbak Cynthia, ini sudah jelas dipelopori oleh Khilafatul Muslimin yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Barawaja yang pernah dipenjara sebanyak 3 kali dan ikut mendukung NII dan HTI, dan ini perlu diwaspadai agar masyarakat jangan meyakini, jangan mempercayai konvoi-konvoi seperti ini atas nama ibadah, atas nama menjual nama khilafah yang dia tidak pahami dan bukan tempatnya di sini.
menyuarakan ideologi bagi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Apalagi ini menyambut hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2022, tentu kita harus memiliki komitmen dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Ini ada 3 hal, yaitu kita memperkuat kesiapsiagaan nasional. Seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat harus bersiap bagaimana bertekad menjadikan Pancasila sebagai ikatan yang kuat, misalkan Galit, ikatan yang kuat. Kemudian kita membangun kontra narasi-narasi yang menguatkan bahwasanya tidak ada lagi ideologi yang bisa tumbuh di negara Republik Indonesia kecuali ideologi Pancasila. Persoalan substansi keagamaan Pancasila sangat lengkap karena disusun oleh The Founding Fathers yang terdiri dari sekian banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh agama dan nasionalis lainnya. Kemudian yang ketiga ada deradikalisasi untuk membina mereka yang terpapar paham radikal seperti yang disuarakan oleh Khilafatul Muslimin dalam bentuk konvoi dengan alasan ibadah. Ya, ini mengacaukan kehidupan berbangsa kita dan tidak sedikit kalau kita tidak aware dan membangun sebuah kepercayaan kepada generasi X, generasi Y, generasi milenial, jangan-jangan bisa mereka mempercayai itu. Padahal itu sudah dilarang. Ya, artinya jangan sampai disusupi dan jangan sampai ideologinya ini disalahi seperti itu ya. Tapi kalau tapi kalau dari penelusuran BNPT sendiri, siapa sebenarnya orang yang berada di belakang kelompok ini? Ini adalah kelompok jaringan lama yang mendukung NII sejak Indonesia merdeka. Sudah ada kelompok radikal seperti ini yang ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama, terus bermetamorfosis. Ya, ada NII, ada JI, ada MMI, kemudian terakhir ini ada JAD, bahkan mereka menggunakan istilah NKRI, yaitu Negara Khilafah Rasyida Islamiyah. NKRI juga. Ini kita harus waspada olehnya itu melalui jalur pendidikan, jalur seni, dan semua komponen bangsa harus ikut menguatkan konsensus berbangsa yang kita sudah yakini, yang kita jadikan sebagai ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan semua agama yang diyakini secara konstitusional. Final, Pancasila sudah final buat kita orang Indonesia. Kalau ada orang yang tidak meyakini Pancasila, itu harus diberikan pemahaman. Makanya ada pembinaan, ada pendampingan. Tapi tetap saja ya negara kita negara hukum. Kita menempuh 2 cara dan strategi BNPT memiliki 2 cara, yaitu soft approach dan kita koordinasikan hard approach kepada seluruh komponen aparat keamanan agar ditindak tegas. Ya, ditindak tegas karena ini mengacaukan kehidupan kita berbangsa, karena yang semestinya kita sudah tinggal landas ya untuk membangun negeri ini, tapi selalu diotak-atik kembali kepada ideologi-ideologi yang tidak cocok dengan masyarakat kita yang mereka sudah memiliki ideologi Pancasila yang sudah mengkristal dari sekian banyak berbagai macam kearifan lokal yang menjadi kearifan nasional, kemudian yang terangkum dalam kehidupan kita bernegara dalam Pancasila dan 4 konsensus dasar lainnya. Ya, Prof. Irfan, tindakan tegas seperti apa yang Anda maksud yang mungkin akan dilakukan oleh BNPT? Bukan BNPT yang menindak, BNPT itu mengkoordinasikan, karena BNPT ini adalah bahan koordinasi bagaimana memperkuat strategi kebijakan dan kerjasama internasional program penanggulangan terorisme. Di sini ada pencegahan, ada koordinasi penindakan, kemudian ada tentang komunikasi dan kerjasama secara internasional. Karena ini bukan ujuk-ujuk ada di Indonesia, ini mendapat catatan sejarah yang tidak lengkap dari masa lalu yang cenderung ingin dipaksakan dan menggantikan Pancasila yang sudah sangat sempurna dan cocok untuk bangsa Indonesia. Tindakan tegas tentu yang dilakukan oleh dan terukur oleh aparat keamanan. Ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 5 2018 ya, tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Ya, Prof. Irfan, ini kan konvoi motor ini tak hanya berlangsung di Jakarta, tapi juga di Brebes. Dari penelusuran BNPT, adakah daerah-daerah lain? Ada berapa daerah yang melakukan konvoi seperti ini? Dan apakah ini ada jaringan yang lebih besar lagi? Sudah berlangsung sejak 2018, dilakukan 1 kali dalam 3 bulan. Jadi bukan hanya di Jakarta, ya di Jakarta Timur, di Brebes, di Bogor, di Lampung,
Dan inilah perlunya kita mengajak, memberdayakan masyarakat, ya, memberdayakan masyarakat agar jika melihat konvoi seperti ini, ya, menyuarakan khilafah, katanya motor syariah keliling, motor syiar keliling, ya, menyiarkan khilafah karena itu dianggap ibadah. Saya kira bukan hanya itu ibadah, terlalu banyak ibadah lain yang lebih khusyuk kita lakukan, bukan mengganggu kehidupan kita bernegara yang sudah selesai dengan ideologi Pancasila. Jadi jaringan radikal global ini saya kira ya tetap kita melihat bahwasanya ada ISIS, ada Al-Qaeda di belakang semua ini untuk bagaimana mewujudkan khilafah, menggantikan negara bangsa menjadi negara agama seperti yang dilakukan kelompok ISIS yang berbasis pada ideologi kekerasan dan menghalalkan segala macam cara. Ya. Ini yang perlu kita waspadai dan menyampaikan ke masyarakat karena pada akhirnya nanti ada 3 hal yang kita tidak bisa tutup mata karena ini di bawah permukaan bergerak terus yang mereka lakukan kelompok radikal teroris ini. Yang pertama adalah perekrutan, kemudian pendanaan dan pelatihan. Perekrutan, ya tujuannya ini konvoi seperti ini agar banyak orang yang bersimpati, kemudian direkrut, dicuci otak, dibayat, ya kemudian melawan pemerintah yang sah dan ini menggantikan Pancasila. Ini sangat berbahaya. Kita tidak bisa biarkan. Tapi Bapak Prof. Kepala Irfan, BNPB kalau sudah Anda menyebutkan acara ataupun konvoi seperti ini berlangsung setidaknya 3 bulan sekali, tindakan apa yang sudah dilakukan BNPT? Antisipasinya? BNPT bukan bertindak secara langsung dan sendiri. Kita bersinergitas dengan seluruh komponen bangsa dan seluruh, terutama kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, ada Polri, ada bahkan beberapa hari yang lalu Bapak Kepala BNPT mengingatkan pejabat terkait untuk menyurati ya aparat wilayah untuk bagaimana mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini agar jangan meluas dan berbahaya dan menjadikan nantinya generasi muda kita nekat karena tidak tahu apa sebenarnya ini khilafah. Ya, khilafah itu hanya cerita saja, cerita dan sejarah. Bukan sebuah hal yang harus dicontoh karena itu bukan perintah apalagi kita, itu hanya akan berakhir dengan derita. Coba kita lihat sana di Syria. Karena tidak ada memang satu bentuk ideologi yang diperintahkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah, apalagi Allah. Tidak ada negara, kita tidak diperintah membentuk negara. Jika ending-endingnya nanti khilafah membentuk negara Islam, padahal tidak ada istilah negara Islam. Mereka mengada-adakan tetapi itu. NKRI harga mutlak seperti itu ya. Prof. Irfan, tadi Anda menyebutkan NKRI harga mati, yang lain harga mati. Ya, Anda menyebutkan bahwa motifnya dari konvoi motor ini adalah perekrutan dan juga pelatihan. Tapi ada tidak sih yang sudah ditelusuri BNPT motif lebih besar di balik konvoi motor yang berlangsung di sejumlah daerah? Kita mengingat sejarah bahwasanya coba di Lampung dan beberapa titik ada 13.000 kotak amal juga disalahgunakan. Itu kan ujung-ujungnya juga nanti bagaimana merekrut, bagaimana melakukan pendanaan, bagaimana melakukan pelatihan, kemudian mengirim atas nama aksi kemanusiaan, tetapi yang hidden agenda di balik itu semuanya adalah ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama. Karena khilafah yang selalu disuarakan yang tidak cocok lagi. Cocoknya untuk dibaca saja, bukan untuk dibaca sebagai sebuah pengetahuan karena dia adalah sejarah saja dan cerita sekali dialektika, bukan perintah karena akan berakhir derita. Karena ini berlangsung di sejumlah daerah dalam waktu yang berdekatan, apakah Anda bisa menyatakan bahwa ada perjuangan yang lebih besar yang sedang dilakukan oleh kelompok ini? Semangat mereka kan itu orang seperti itu sudah melangit, pemahamannya yang sangat dangkal. Mereka sangat secara masif olehnya itu sebelum terjadi yang lebih masif yang menyebar ke seluruh pelosok negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu seluruh komponen bangsa, seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat harus sama-sama memahami dan membuka mata bahwasanya ini tidak sesuai dengan negara kita karena kita sudah punya ideologi. Kita tidak bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara agama,
tetapi dipahami bahwasanya semua masyarakatnya beragama. Ya, itu saja. Ya, baik, sudah harus dipastikan bahwa Pancasila adalah ideologi satu-satunya bangsa ini dan NKRI adalah harga mati. Terima kasih Direktur Deradikalisasi BNPT. Satu hal Mbak Cynthia, terakhir. Silakan. Ini perlu kita memiliki regulasi yang melarang seluruh ideologi selain Pancasila. Harus ada regulasinya. Ya, kita berharap seperti itu. Baik. Agar jangan dengan mudah mereka bersuara dan menafikan. Suarakan Pancasila. Berkompoi, bermotor kompoi, suarakan bagaimana Pancasila Baik. internalisasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam masyarakat kita. Baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Terima kasih Profesor Irfan Idris. Selamat malam, Direktur Deradikalisasi BNPT. Terima kasih.